Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska dari kelas 9C ingin menceritakan tentang buku yang pernah saya baca berjudul Blue Lock. Jadi diceritakan pada tahun 2018 timnas Jepang kalah tipis di Piala Dunia. Jadi pemerintah Jepang melakukan proyek yang bernama Blue Lock. Di lain tempat ada pertandingan kualifikasi untuk tingkat nasional dan salah satu pemainnya bernama Isagi. Saat itu Isagi mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol, tetapi dia bingung, dia harus mengoper bolanya kepada temannya atau menendang bola itu ke gawang. Tetapi Isagi memutuskan untuk mengoper bolanya ke lawan. Tapi temannya tidak bisa mencetak gol tersebut dan membuat lawan bisa mengcounter attack dan akhirnya mereka kebobolan. Akhirnya tim Isagi kalah dan tidak bisa melanjutkan ke tingkat nasional. Setelah pertandingan, tim Isagi terlihat sedih dan kecewa. Lalu Isagi pulang ke rumahnya. Isagi mendapatkan surat dari pemerintahan Jepang agar mengikuti proyek Blue Lock. Saat dia mendapatkan surat itu, dia menyetujuinya dan berangkat. Sesampainya di tempat tersebut, Isagi bertemu dengan salah satu pemain yang pernah dia lawan, yaitu Kira. Lalu mereka berdua masuk ke tempat blok itu. Di tempat itu banyak sekali pemain sepak bola lainnya yang berada di tempat itu. Namun semua pemain tersebut adalah penyerang atau striker. Setelah itu mereka disambut oleh salah satu orang yang bernama Jinpachi Ego. Jadi dia menceritakan tentang dia ingin membuat timnas Jepang yang baru dengan berisikan 11 penyerang. Lalu dia menceritakan tentang proyek Blue Lock tersebut. Proyek Blue Lock adalah proyek di mana akan menyeleksi ratusan penyerang di negara Jepang untuk menyaring satu pemain dan akan membuat pemain itu yang terbaik di dunia. Semua pemain di situ awalnya memikirkan itu tidak masuk akal dan ingin kembali agar tidak mengikuti proyek tersebut. Tapi Isagi sadar kalau ini adalah jalan satu-satunya agar menjadi pemain terbaik di dunia, jadi dia menyetujuinya. Lalu saat yang lain mendengar kalau Isagi menyetujuinya, yang lain pun ikut setuju. Jadi mereka semua mengikuti proyek Blue Lock tersebut. Saat mereka menyetujuinya, mereka diberangkatkan kepada tempat Blue Lock tersebut. Sesampainya dia di sana, terdapat 26 blok dari A sampai Z. Isagi ini masuk ke blok Z dan di setiap blok ada 5 tim, yang satu timnya berisi 11 orang. Di saat sudah masuk ke tim Z, Isagi bersiap dan akan melakukan latihan. Saat ingin melakukan latihan, dia sadar karena latihan ini yang dilakukannya sedikit aneh, karena latihan sepak bola ini yaitu bermain kejar-kejaran. Mereka semua bingung karena mengapa latihan sepak bola ini melakukan kejar-kejaran. Namun mereka tetap saja melakukannya. Jadi ada satu orang yang membawa bola dan harus menendang ke arah pemain lainnya agar mereka tidak kalah dalam waktu 1 menit. Dalam permainan ini, yang berada di blok Z adalah Igarashi. Jadi Igarashi yang pertama kali membawa bola dan bertujuan untuk
menendang bola ke arah Isagi. Namun tendangan tersebut tidak mengenainya dan terus mencari lawan-lawan yang bisa dikenainya. Saat 10 detik terakhir, Isagi terkena bola dan bingung apakah harus menyerah atau tetap melanjutkan latihan tersebut. Namun ada satu orang lainnya yang membantu Isagi, yaitu Meguro. Meguro membantu Isagi dan akhirnya bola itu terkena ke Kira dalam detik-detik terakhir. Saat itu mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lalu ada sebuah layar besar yang muncul di hadapan mereka, dan di dalam layar itu ada Jinpachi Ego. Jadi dia menjelaskan tentang permainan ini, dan jika mereka kalah dalam permainan ini maka mereka akan gugur dari Project Blue Lock dan tidak akan bisa masuk ke timnas Jepang. Kira sangat marah dengan mendengar ini. Dia protes kepada Jinpachi Ego. Mengapa latihan yang seperti ini? Dia memikirkan kalau ini tidak masuk akal. Namun Jinpachi Ego mencari pemain yang egois yang tinggi. Jadi dia tidak butuh pemain seperti Kira yang terlalu naif atau terlalu mengandalkan kerjasama dalam tim. Setelah itu Kira menyerah dan pergi. Setelah itu latihan pun selesai. Lalu mereka beristirahat dan pergi makan ke kantin. Lalu saat di sana, makanan setiap pemain diurutkan dengan peringkat pemain tersebut. Semakin rendah peringkat pemain tersebut, semakin tidak enak makanan yang dia makan. Saat itu Isagi berada di peringkat 274 dari 275 orang. Jadi dia pasrah dengan apa yang terjadi dan dia tetap melanjutkan proyek tersebut. Setelah itu, di lain tempat ada pertemuan tentang proyek Blue Lock tersebut. Jadi banyak wartawan dan asosiasi sepak bola di Jepang melakukan press conference. Jadi di situ banyak wawancara yang protes dan memikirkan kalau proyek ini itu tidak masuk akal. Namun asosiasi sepak bola Jepang tetap saja ingin terus melanjutkan proyek ini. Dan Isagi tidak ingin menyerah. Lalu dia terus melanjutkan proyek ini dan akhirnya menjadi pemain terbaik di dunia. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan dari buku ini, dan pesan moral yang bisa diambil dari buku ini adalah kita harus pantang menyerah dan harus berusaha sekeras mungkin agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.